Hai, welcome. Halo semua. Terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kabar baik ya semuanya. Kali ini aku kembali membawakan cerita tentang diriku sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang pasar. Pasar adalah tempat di mana manusia saling bertemu, saling berkomunikasi, saling bertransaksi, dan bisa juga untuk berbagi cerita. Tapi kalian tahu gak sih? Tidak semua pasar dihuni oleh manusia. Di balik ramainya pasar, ada kisah-kisah mistis yang gak semua orang berani ceritain. Di sini ada 2 cerita. Aku akan ceritakan dari cerita pertama dulu. Sebagai disclaimer dahulu, aku besar dengan seorang bapak pensiunan dan seorang ibu yang berjualan di pasar. Jadi aku sendiri gak asing sih sama intrik-intrik penjual yang menggunakan segala cara untuk membuat dagangannya habis dengan menggunakan penglaris gaib. Walaupun pedagang, cuman ibuku gak gitu. Ibuku justru dialah seorang korban dari pembelinya sendiri. Untuk gambaran kalian, pasar ini adalah pasar pagi yang dimana biasanya orang-orang itu jualan dari subuh sampai siang hari sekitar jam 11-an. Setiap hari ibu tuh mulai jualan itu keluar dari rumah sekitar jam 4 pagi. Terus dia mulai nata meja, nyiapin barang jualannya. Dan di hari itu alhamdulillahnya lagi ramai sama pembeli. Karena saking ramainya pembeli itu, mejanya ibu tuh jadi dikerubungin sama beberapa orang. Mungkin ada sekitar 5-6 orangan lah. Itu lumayan rame buat ibuku. Terus dijualin lah satu-satu sama ibuku kan. Sampai ibuku tuh di pojok mejanya ada orang pakai pakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuman karena lagi rame jadinya gak dihirauin sama ibuku. Sampai pada akhirnya giliran lah si pria ini. Ibuku mau ngejualin si pria ini. Ditanyalah sama ibu, mau beli apa mas gitu kan. Terus si pria ini gak menjawab apapun dan malah pergi gitu aja. Karena udah agak sepi sama yang beli, akhirnya ibu tuh baru bisa duduk dan ngitung hasil uang jualannya hari itu. Dan sebagai bentuk gambaran mejanya, jadi mejanya ibu tuh nyatu sama laci uang yang biasa tempat dia naruh kalau abis dikasih uang sama pembeli gitu. Jadi ibu tuh selalu berdiri di belakang laci itu. Nah, dibukalah si laci jualannya ini kan. Terus kaget banget. Ibu tuh kaget karena semua uang hasil kerja dia yang kemarin sampai pagi ini, yang niat awalnya mau di-storin ke bosnya, itu hilang semua. Ada sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Nah, mungkin beberapa di kalian ada yang merasa bahwa nominalnya tidak terlalu banyak, cuman untuk keluarga kami itu lumayan banyak sih nominalnya. Dan mungkin dari kalian ada yang berpikir bahwa ibuku tuh teledor atau gimana gitu. Cuman kalau dilihat dari tempat laci dia nyimpen uang, itu tuh sangat-sangat tidak mungkin kalau ada yang ngambil uang dari lacinya kelihatan gitu. Karena tempat laci itu kan emang benar-benar ada di depan tempat ibuku duduk. Lalu beliau nangis. Setelah itu dia pulang nangis. Dia cerita ke aku dan bapak kalau misalkan uang hasil kerja kerasnya seharian itu tiba-tiba hilang, dicuri orang. Cuman kan kita juga gak bisa langsung nyalahin siapapun dalam kondisi kayak gitu. Karena ya uangnya beneran udah hilang dan gak ada satupun yang ngeliat kalau itu tuh diambil orang. Atau mungkin memang ada unsur gaib yang terlibat dan ada yang curiga sama si mas-mas pakaian hitam itu. Untuk cerita kedua ini, latar kejadiannya masih tetap di pasar ya teman-teman. Cuma bedanya ini kondisinya siang hari pada saat ibuku kelar berjualan. Kalau yang cerita satu itu kan pas pagi keadaannya. Oke. Singkat cerita, setelah berjualan, ibuku itu punya kebiasaan beres-beres kolong meja jualannya. Disapu, dirapihkan, lalu beliau bisa pulang dengan tenang. Dilanjut beliau pulang ke rumah,
mencuci baju, memasak, sampai akhirnya beliau ini tiba-tiba pingsan. Untungnya waktu kejadian itu aku sedang WFH, karena kondisiku sedang di lantai 2, yang melihat pertama kali ibuku pingsan itu justru tetanggaku. Aku langsung bergegas lari ke bawah dan melihat ibuku sudah terbujur kaku, yang dimana semua badannya tidak bisa digerakkan, hanya bisa mengeluarkan suaranya saja. Karena sedang di posisi itu, kita tidak bisa membawa ibu langsung ke rumah sakit. Jadilah kita panggil dokter yang bisa datang ke rumah. Kemudian dari dokter sendiri mengatakan bahwa ibu penyakit darah tingginya kumat. Jadi diresepkan oleh dokter obat darah tinggi yang dosisnya agak lebih banyak daripada yang sebelumnya. Selang sehari, 2 hari, menurutku terasa ada yang berbeda. Karena tidak biasanya jika sudah diberi obat tensi darahnya masih belum turun juga. Masih di angka 180. Sampai akhirnya kakak-kakakku sudah bisa datang ke rumah. Lalu kita rujuk ibu ke rumah sakit lagi. Lalu dicek secara menyeluruh. Ternyata ibu juga tidak kenapa-napa. Semalaman aku menunggu ibu. Aku lihat secara baik-baik. Singkat cerita dari apa yang aku lihat, ternyata ibuku ketempelan. Beliau terkena pada saat tidak sengaja menyapu sebuah benda asing yang ternyata itu adalah salah satu buntalan penglaris dari salah satu pedagang yang ada di situ. Jadi, salah satu pedagang ada yang tidak sengaja menjatuhkan penglarisnya dan tidak sengaja kesapu oleh ibuku. Dan benda asing itu berisikan sesosok pocong dengan muka terbakar dan kain kafannya yang sudah usang. Lalu kutanya, kenapa harus ibu? Kenapa harus ikut ibuku? Dia sendiri malah merintih kesakitan. Dan pada saat proses melihat itu, aku dan keluargaku tidak lupa membaca doa supaya bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan yang lainnya. Karena pocong tersebut tidak bisa diinterogasi dan juga ia tidak mau dikembalikan kepada sang tuannya, akhirnya pocong tersebut kumasukkan ke dalam sebuah benda dan kularung ke sungai terjauh dari rumah. Dan paginya, setelah pocong itu tidak menempel kepada ibuku benar-benar seperti orang yang sehat, tidak kenapa-napa. Sebelumnya 2 hari itu dia benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di hari ketiga dia benar-benar sudah bisa bangun, bahkan aku melihat ibuku sudah sampai dapur tanpa dituntun oleh siapapun. Mungkin dari kalian menganggap cerita ini tidak nyata atau tidak real. Ya aku tidak apa-apa, karena memang kejadian ini tidak terjadi di keluarga kalian dan semoga jangan. Kurang lebihnya untuk di episode 2 seperti itu sih ceritanya. Nanti di next kesempatan aku akan bawakan cerita yang lain yang lebih seru lagi tentunya. Buat teman-teman yang punya cerita serupa boleh banget chat di kolom komentar, atau jika teman-teman ada yang punya pengalaman mistis lainnya bisa kirimkan ke email channel berikut ya, ada di description box, jangan lupa dilihat. So, sampai jumpa.